Pada Kamis sore 17 April 2025, telah terjadi bentrokan antara anggota organisasi masyarakat Ormas dan debt collector di Jalan Raya Bogor KM 37, Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Insiden ini dipicu oleh upaya penarikan sepeda motor oleh pihak leasing yang tidak diterima oleh pemilik kendaraan. Akibatnya, terjadi cekcok yang berujung pada pemukulan dan pengeroyokan. Setelah kejadian awal, informasi mengenai insiden tersebut menyebar di grup WhatsApp Ormas terkait yang memicu kedatangan anggota Ormas lainnya ke lokasi. Dalam kejadian susulan ini, polisi mengamankan seseorang yang membawa senjata tajam. Polres Metro Depok telah mengamankan 7 orang terkait insiden ini dan 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka atas 2 peristiwa berbeda yang terjadi di lokasi yang sama. Barang bukti yang diamankan termasuk senjata tajam dan stik golf. Hingga saat ini, belum ada laporan jumlah korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak kepolisian masih mendalami motif dan kronologi lengkap kejadian untuk proses hukum lebih lanjut. Mungkin kalian penasaran dengan awal peristiwa kejadiannya seperti apa, mari kita simak ceritanya. Siang itu, Jalan Raya Bogor KM 37 seperti biasa. Macet, ramai, dan bising. Suara knalpot bersahutan dengan teriakan pedagang asongan dan deru angkot yang menyalip tak sabar. Di depan sebuah warung kopi kecil. Berdirilah Andika. Seorang pria paruh baya berperawakan kekar dengan seragam hitam bertuliskan Garuda Sukamaju. Salah satu ormas lokal yang punya basis kuat di Depok Utara. Kala itu Andika sedang menyeduh kopi sachet untuk pelanggannya, seketika tiba-tiba terdengar suara cekcok dari tepi jalan. Kemudian ia menoleh dan melihat ada 2 orang lelaki berbadan tinggi dengan mengenakan rompi hitam dengan emblem Leasing Mandiri Finance sedang beradu mulut dengan seorang pemuda berjaket ojek online. "Aku sudah bayar 3 bulan bang, cuma telat seminggu doang," bentak pemuda itu. "Motor ini sudah bukan hak lo lagi. Telat ya ditarik, udah ada suratnya. Jangan banyak bacot," jawab salah satu debt collector sambil memaksa mengambil kunci. Setelah memperhatikan dari jauh, kemudian Andika menaruh gelasnya. Sorot matanya tajam. "Woi, jangan main tarik di sini. Ini wilayah orang juga, lo pikir ini jalan tol?" Para debt collector menoleh, tapi tidak gentar. Salah satu dari mereka malah menantang balik. "Lo siapa? Mau sok jadi pahlawan? Urus warung aja sana." Andika tidak tinggal diam. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi panas. Salah satu anggota ormas lain, Johan, yang kebetulan sedang melintas, langsung ikut membela Andika. Bentakan menjadi dorongan. Dorongan menjadi pukulan. Orang-orang mulai berkumpul. Warga yang melihat kejadian itu mulai merekam. Dalam kekacauan itu, sebuah pukulan dengan tongkat golf dari tangan debt collector mendarat di kepala Johan, salah satu dari anggota ormas, dan membuatnya ambruk. Suasana berubah mencekam. Di sebuah posko kecil di pinggiran Sukamaju, puluhan anggota ormas sedang bersantai. Beberapa dari mereka sedang bermain catur dan sebagian menonton YouTube di ponsel. Lalu ponsel ketua ormas Bang Karno bergetar keras. Satu pesan dari grup WhatsApp, Garuda Sukamaju Korwil Utara masuk. "Johan dibacok, debt collector main gila. Sukamaju dihina." Tanpa aba-aba ormas berkumpul. Bendera kecil merah hitam dikibarkan dan beberapa motor RX King dan Thunder mulai dinyalakan. Iring-iringan menuju lokasi kejadian dimulai. Polisi sebenarnya sudah ada di tempat dan mencoba melerai, tapi ketegangan sudah terlanjur menyebar. Kedua pihak menunggu aba-aba. Teriakan dan cacian makin menjadi. Di sudut jalan, seorang pemuda dari kelompok debt collector menyelipkan celurit di balik jaketnya. Di sisi lain, salah satu ormas menggenggam stik golf dan rantai motor.
Bentrokan skala besar hanya menunggu pemicu kecil. Kemudian ketegangan mulai pecah sekitar pukul 4:30 sore. Lemparan batu pertama berasal dari arah belakang pos ronda, disusul dengan teriakan dan terjangan massa. Jalan Raya Bogor yang padat berubah menjadi arena bentrokan terbuka. Warga berlarian, warung-warung ditutup. Beberapa pedagang ketakutan dan sembunyi di balik gerobak. Seorang ibu tua menangis karena warung sayurnya hancur tertimpa sepeda motor yang terlempar. Polisi berdatangan dalam jumlah besar. Sirene meraung, tembakan gas air mata ditembakkan. Namun, bentrokan baru reda 1 jam kemudian. Beberapa orang luka-luka dan 2 orang ditangkap dan senjata tajam diamankan dari lokasi. Di balai warga, pertemuan darurat diadakan. Lurah setempat, Babin Kamtibmas, dan perwakilan kedua belah pihak duduk satu meja. Johan masih terbaring di RS dan Andika berdiri dengan tatapan kosong. Bang Karno menekan rahangnya, tidak terima anak buahnya jadi korban. "Kalau nggak ada keadilan, kami sendiri yang kasih pelajaran, Pak," ujarnya dingin. Debt collector yang hadir mengelak. "Kami cuma menjalankan tugas. Semua ada SOP-nya." Tapi semua orang tahu ini bukan soal motor lagi. Ini soal harga diri, soal siapa yang lebih berkuasa di jalanan Depok. Damai ditekan, tapi semua tahu itu hanya jeda sebelum gejolak berikutnya. Malam itu di Sukamaju tak lagi sama. Biasanya selepas Isya, warga duduk santai di teras rumah sambil ngopi atau menonton sinetron. Tapi malam itu jalanan sepi, lampu-lampu padam lebih awal dan pintu-pintu rumah dikunci rapat. Isu yang beredar di grup WhatsApp RT membuat warga ketakutan ormas bakal sweeping debt collector malam ini. Hati-hati keluar, ada yang bawa golok katanya. Di pos ronda RW 04, beberapa warga berjaga sambil was-was. Pak Tarmizi, ketua RT yang dikenal santai dan bersahaja, malam itu membawa handi toki dan mengenakan rompi linmas. "Jangan terpancing, jangan ikut-ikutan. Kita jaga lingkungan aja," katanya berulang-ulang. Di markas kecil Garuda Sukamaju, Andika berdiri di depan 15 anggota ormas lainnya. Mereka mengenakan seragam hitam lengkap, sebagian dengan ikat kepala merah. Di atas meja kayu tua, tergeletak beberapa senjata rakitan, besi pentungan, rantai, bahkan ada yang membawa botol berisi bensin. "Apa kita diam waktu saudara kita dipukuli?" teriak Andika. "Tidak," jawab mereka serempak. Andika mengangkat tangannya, menunjuk peta kecil Depok yang dipaku di dinding. "Malam ini, kita datangi kantor leasing itu. Kita kasih mereka pelajaran. Tapi ingat, jangan rusak rumah warga. Jangan serang yang gak bersalah. Kita punya aturan." Sementara itu, jauh dari markas, seorang pemuda bernama Yudi, salah satu debt collector yang terlibat dalam insiden siang tadi, sedang sembunyi di rumah kontrakannya di Cimanggis. Wajahnya lebam dan matanya terus melirik ke jendela. Ia tahu malam ini bisa jadi malam terakhirnya di Depok kalau tidak cepat kabur. Telepon genggamnya berdering. Suara dari seberang bicara cepat dan tegas. "Yudi, lo harus keluar dari situ. Mereka sedang nyari lo, mereka udah di daerah terminal. Lo jangan pakai motor jalan kaki lewat jalur kereta." "Tapi gue gak bisa jalan, kaki gue memar," ujar Yudi. "Gue kirim orang buat jemput, tunggu 15 menit. Yudi gemetar. Ia tahu yang mencarinya bukan cuma anak-anak Garuda Sukamaju. Ada juga simpatisan warga, tukang parkir, pedagang, bahkan ojek online yang kesal karena merasa kelompok mereka sering jadi korban penarikan paksa. Pada pukul 12 malam dini hari, kantor cabang leasing Mandiri Finance di Jalan Margonda diserbu. Puluhan orang tak dikenal menyerbu gerbang besi dengan batu dan kayu. Kaca pecah. Alarm berbunyi.
Petugas keamanan lari tunggang langgang. Salah satu jendela dilempar molotov. Api membakar sebagian ruangan depan. Suara tembakan peringatan terdengar beberapa menit kemudian membuat massa bubar. Polisi bersenjata datang terlambat. Mobil damkar menyusul. Jalanan kembali mencekam. Di tengah kekacauan itu, Andika dan 2 anggota ormas lain diam-diam menyusup ke rumah Yudi, salah satu anggota debt collector. Tapi Yudi sudah kabur. Yang mereka temukan hanyalah kontrakan kosong dengan sisa darah di lantai dan tas yang tertinggal berisi kartu identitas. Di dinding kamar ada poster kecil bertuliskan, "Jangan tarik yang belum jatuh tempo." Andika menatap poster itu lama. Tangannya mengepal. Di matanya terlihat bayangan masa lalu dulu. Sebelum jadi anggota ormas, ia juga pernah hampir kehilangan motornya karena gagal bayar. Tapi waktu itu tak ada yang membela. Kini ia merasa sedang menuntut balas bukan hanya untuk Johan, tapi untuk semua orang kecil yang pernah diinjak-injak. Pagi itu, langit sudah berubah kelabu. Awan mendung menggantung di atas Sukamaju, seolah ikut menyesalkan semua yang terjadi. Jalanan lengang, tapi ketegangan belum mereda. Di markas Polres Metro Depok, ruang penyidik dipenuhi aroma kopi instan dan rokok. Kasat Reskrim, Kompol Damar Wicaksono, menatap layar CCTV yang memperlihatkan masa menyerang kantor leasing. Wajahnya dingin. "Pelakunya pasti ormas itu, Pak," ucap salah satu penyidik muda. Kompol Damar mengangguk pelan, tapi matanya masih fokus pada satu wajah, yaitu Andika. Ia mengenal pria itu. Dulu mereka satu kampung, satu angkatan di SMK. Tapi hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Damar jadi penegak hukum, sedangkan Andika jadi penguasa jalanan. Kalau kita tangkap Andika sekarang, ormasnya bisa ngamuk. Kalau kita diam, mereka pikir kita takut, gumam Damar. Ia tahu ini bukan sekadar perkara motor. Ini soal gengsi, dendam, dan sejarah yang rumit. Sementara itu, di tempat persembunyiannya di stasiun tua yang tak lagi aktif, Yudi debt collector menunggu dengan gelisah. Temannya Raka yang berjanji menjemput belum datang. Ponselnya mati. Powerbank habis. Ia hanya bisa menatap gelap dan mendengar tikus-tikus kecil berlarian di antara rel. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema. "Yud," suara memanggil. Yudi pun menoleh. Raka datang, tapi tak sendiri. Di belakangnya, ada 2 pria bertubuh kekar menyusul, satu di antaranya membawa rantai baja, satu lagi bertato penuh dan menyelipkan sebilah badik di pinggang. "Ini siapa?" tanya Yudi curiga. Raka menunduk, wajahnya tegang. "Maaf, bro, gue gak punya pilihan." Yudi langsung paham. Ia berusaha kabur, melarikan diri, tapi baru 2 langkah, kakinya tersandung besi tua dan tubuhnya jatuh keras. Rantai baja pun mendarat di punggungnya, dan pandangan dunia menjadi kabur oleh rasa sakit. Berita tentang ditemukannya Yudi dalam keadaan babak belur menyebar cepat. Polisi merahasiakan lokasinya demi keselamatan, tapi ormas Sukamaju sudah lebih dulu tahu. Andika mendapat kabar dari informannya, seorang preman terminal yang dibayar leasing agar double peran. Malam itu, Andika datang ke rumah sakit tempat Yudi dirawat, menyamar sebagai pengunjung biasa. Ia mengenakan jaket hitam dan masker. Tapi sebelum masuk ke bangsal Yudi, seorang polisi berseragam berdiri menghalangi. "Andika." Suara yang familiar. Andika menoleh. Kompol Damar berdiri dengan tatapan lelah. "Jangan teruskan ini. Lo mau jadi apa, pahlawan jalanan? Lo pikir dengan mukulin debt collector semua orang bakal selamat?" Andika menatap balik. Mata mereka bertemu dalam diam. Persahabatan lama yang dulu pernah hangat kini terurai oleh perbedaan jalan hidup.
gue nggak nyari pahlawan dam. Gue cuma muak lihat orang kecil diinjak-injak. Gue juga muak, tapi bukan begini caranya. Mereka saling diam cukup lama. Yudi sudah kasih semua nama-nama pelaku, termasuk oknum leasing, preman bayaran, dan debt collector ilegal. Tapi kita butuh waktu buat tangkap semua. Bantuin gue, dan lo mau perang terus atau lo mau lihat kota ini tenang? Andika memandang ke arah bangsal. Dalam benaknya, bayangan Johan yang terbaring di rumah sakit, warga yang trauma, dan pedagang yang kehilangan dagangan melintas cepat. Akhirnya, ia menghela napas. Melepas jaket dan topi, Andika menyerahkan dirinya. Tapi dengan satu syarat, katanya pelan. Jangan sentuh anak buah gue. Mereka cuma ikut gue, ujar Andika. Kompol Damar pun mengangguk. Ia tahu satu perang sudah berakhir. Tapi luka yang ditinggalkan akan bertahan lama. Sebulan kemudian, Johan pulih. Kantor leasing buka kembali dengan sistem baru tanpa debt collector lapangan. Polisi membongkar jaringan preman bayaran yang bekerja sama dengan leasing ilegal. Ormas Garuda Sukamaju dibekukan sementara. Tapi sebagian anggotanya kini diberdayakan sebagai petugas keamanan warga. Andika masih menjalani proses hukum, tapi banyak yang menulis surat permohonan keringanan. Beberapa warga bahkan menggalang donasi untuk keluarganya. Di ruang tahanan, Andika duduk menulis surat untuk anak perempuannya. Nak, ayahmu bukan orang suci. Tapi ayah hanya ingin kita hidup tanpa takut motor ditarik, dagangan disikat, atau nyawa dianggap murah. Maaf kalau caranya salah. Tapi ayah percaya jalan kita bisa lebih baik ke depan. Selesai.